Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas mata kuliah Teknik Pengecoran, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait beberapa fenomena cacat pada hasil pengecoran. Nah, di sini di video pertama ini kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi setelah proses penuangan logam cair, maka proses selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menunggu hingga logam tersebut menjadi solid ya, atau membeku begitu ya, atau disebut juga sebagai solidification process ya, atau proses solidifikasi. Nah, pada tahapan ini produk hasil cor tidak serta-merta langsung dapat digunakan. Nah, tentunya harus melalui pemeriksaan fisik ya, agar produk dapat diterima dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi memang perlu ada pemeriksaan fisik ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah cetak dan bentuknya menyerupai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan berarti bisa langsung digunakan, karena perlu ada pemeriksaan secara lebih mendalam. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui cacat ya, cacat yang ada pada hasil pengecoran ya. Nah, dan di sini ya ada beberapa cacat yang paling sering ditemukan ya. Jenis-jenisnya di sini kita akan membahas 5. Yang pertama jenis cacat gas porosity, kemudian yang kedua ada mold material, yang ketiga pouring metal, keempat metallurgical defects, dan yang kelima adalah shrinkage. Nah, kita akan langsung saja ke yang gas porosity. Oke, nah, jadi untuk gas porosity ini ya terjadi saat adanya gelembung ya. Jadi kata kuncinya adalah gelembung yang terjebak pada logam cair begitu ya. Dan biasanya gelembung-gelembung ini merupakan gas yang diisi atau yang berisi nitrogen, oksigen atau hidrogen begitu ya. Nah, saat terjadi proses solidifikasi, sebagian gelembung tidak dapat keluar dari logam cair dan akhirnya terjebak begitu ya. Dan beberapa jenis daripada cacat cor gas porosity itu ada pinholes, kemudian blowhole, dan open holes ya. Nah, jadi ketika proses pengecoran memang ternyata ada yang dinamakan dengan gelembung-gelembung gitu ya di dalam logam cair. Dan memang dalam kondisi cair apapun itu ya, bahkan air sekalipun itu juga melarutkan yang namanya gelembung. Nah, itu fenomenanya juga sama terjadi pada logam cair. Ketika dia cair, maka ada gelembung-gelembung yang terjebak ya. Dan biasanya 3 jenis ini. Nah, gas ini bisa didapat dari udara luar begitu ya, atau juga terkadang hasil reaksi dari benda-benda tertentu yang ada di dalam logam cair ya. Karena walaupun mungkin kita lagi ngecor besi misalnya, tapi bisa saja besi itu mengandung beberapa substansi atau beberapa unsur-unsur yang ketika dia dipanaskan dia akan berubah menjadi gas ya. Nah, biasanya 3 ini ya, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Nah, yang pertama pinholes. Jadi ini adalah gambar pinholes. Nah, biasanya gelembung-gelembungnya itu dalam bentuk yang sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah 3 cm, nah nanti bentuk gelembung-gelembungnya itu mungkin kisaran milimeter ya, mungkin 2 sampai 3 mm ya. Jadi gelembungnya itu gelembung yang halus. Kemudian gelembung halusnya itu tidak bisa keluar secara maksimal, akhirnya dia terjebak pada permukaan hasil cor gitu ya. Nah, yang kedua ada blowhole ya. Nah, kalau blowhole itu dia rongganya atau gelembungnya lebih besar daripada yang pinhole tadi. Nah, blowhole ini ditemukan di dalam logam hasil cor ya. Jadi walaupun dari luar dia tidak terlihat, tapi ketika dibelah atau dideteksi dengan NDT gitu ya, non destructive test.
atau dengan menggunakan X-ray, maka akan terlihat ada lubang di dalam logam yang sudah membeku tadi ya, logam hasil cor tadi. Nah, kemudian ada open holes. Kalau open holes itu sama seperti blowhole, cuman dia bedanya ada di permukaan. Nah, jadi hasil daripada cornya itu nanti akan ada lubang-lubang cekungan-cekungan gini ya, yang diakibatkan oleh adanya gelembung yang sudah akan keluar namun tidak sepenuhnya bisa berhasil begitu ya. Nah, perbedaan dengan yang pinhole, jadi kalau untuk open hole itu dia cekungannya terlihat ya. Jadi ini permukaannya, kemudian ini ada cekungan. Nah, tapi kalau untuk yang pinhole, gelembung-gelembung halusnya ini ada di permukaan, tapi dia tidak membuka, tidak ada cekungan di bagian atas gitu ya. Nah, ini adalah bagian atasnya ya. Jadi ini belahnya dipotong gitu ya, dibelah. Nah, ini kan ada bekas pembelahannya ya. Jadi yang sebelah sini ya, ini itu adalah permukaannya ya. Awalnya permukaannya ini tadi panjang gitu ya, kemudian dibelah sehingga terlihat ada cacat pinhole ya. Gelembung-gelembung ini halus ya, tidak sampai permukaan, tapi dia berhenti tepat sebelum permukaan ya. Kalau open hole dia gelembungnya sudah mencapai permukaan ya, tapi tidak sepenuhnya bisa keluar ya. Jadi logam cairnya sudah berbentuk seperti gel gitu ya, sehingga tidak bisa lagi dalam keadaan yang rata ya, tapi ada bekas jalan keluarnya gelembung ya, seperti cekungan ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, ya pastikan cetakan pasir dalam keadaan kering dan permeable gitu ya. Nah, dimaksud kering ini apa ya? Jadi kalau misalnya cetakan pasir itu ada basah ya atau dalam keadaan yang berembun, maka ketika ada logam cair ya yang panas itu dimasukkan ke dalam cetakan, maka eh, permukaan atau cetakan pasir tadi yang dia ada airnya atau embunnya dia akan menguap gitu ya. Karena kan kalau air diberikan dengan diberikan dengan panas ya, dia akan menguap dan uapnya itu dalam bentuk gas gitu ya. Dan juga dipastikan cetakan pasirnya permeable. Nah, apa itu permeable? Permeable itu adalah gas itu bisa terbuang ya, masuk melalui sela-sela daripada pasir gitu ya. Jadi kan pasir itu kan dia butiran-butiran yang mana ada sela-selanya. Nah, itu kalau permeable itu memungkinkan untuk gas itu bisa keluar melalui celah-celah daripada cetakan pasirnya ya. Kemudian yang kedua, jangan terlalu memadatkan pasir ya. Jadi walaupun pasir itu dibentuk gitu ya sebagai mold, tapi jangan terlalu dipadatkan ya. Jangan dipaksa padat karena itu akan menutup pori-pori daripada partikel cetakan pasir gitu ya. Kemudian yang ketiga, sediakan cukup lubang keluaran gas saat proses pengecoran berlangsung. Ya, jadi yang dimaksud dengan lubang keluar itu seperti ini ya. Jadi misalnya eh, di di sini misalnya ada cetakan ya. Jadi cetakannya dibelah gitu di tengah ya. Nah, jadi di sini ada fan-nya ya. Nah, fan ini fungsinya apa gitu ya. Jadi ini adalah eh, penampang cetakan gitu ya. Jadi di belah tengah gitu ya supaya kita bisa melihat bagian-bagiannya. Nah, logam cair ya itu dimasukkan lewat atas ini ya, lewat pouring basin gitu ya. Nah, kemudian dia akan mengalir ke bawah sini ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke bagian mold cavity-nya ya atau rongga di mana diisi rongga yang mana nanti itu adalah tempat benda silcor ya. Nah, di sini ada fan ya. Di sini ada fan ya, ada fan. Nah, fan ini digunakan untuk gas untuk jalan gas buang gitu ya. Jadi ketika ada gelembung-gelembung di sini, ya harapannya dia bisa naik gitu ya, bisa naik dan ini adalah jalan keluarnya.
Karena kalau tidak diberi fan, nanti ada kemungkinan gelembung itu akan terperangkap gitu ya. Nah, dan juga bisa saja katakanlah ini ditutup gitu ya. Ini open risernya juga ditutup, ya, yang fan juga ditutup. Nah, padahal kan di sini ada udara ya. Jadi ketika logam cair itu dimasukkan, udara yang di sebelah sini kan dia harus keluar ya. Kalau tidak keluar, maka dia akan terjebak dalam ruangan ini, dan ketika ruangan ini penuh dengan logam cair, maka gas tadi akan masuk ke dalam logam cair tersebut gitu ya. Nah, untuk menanggulangi hal itu, maka diberikan fan ya, seperti namanya ya fan ya, ventilasi gitu ya. Jadi ini adalah jalan keluarnya udara. Oke, nah, oke seperti itu. Jadi untuk video kali ini ya sudah dibahas terkait pendahuluan dan jenis cacat dari spesifik terkait gas porosity yang ada 3 hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tanya di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih.